Wes. Salam Dek, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik yang saya cintai. Saya Girta Zara dengan senang hati saya akan memandu acara kita hari ini. Terima kasih atas kehadiran adik-adik semua dalam seminar ini. Tema yang kita angkat adalah bangga rupiah sebagai identitas dan simbol bangsa. Tema ini sangat penting karena rupiah bukan sekedar mata uang, tetapi juga simbol dari jati diri dan kekayaan budaya Indonesia. Dalam seminar ini kita akan mengeksplorasi makna dalam dari rupiah. Bagaimana ia menjalankan nilai-nilai kebangsaan dan pentingnya menjaga dan mencintai mata uang kita. Mari kita bersama-sama belajar dan berdiskusi untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap rupiah dan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Sebelum kakak pemateri memulai akan membacakan susunan, kakak akan membacakan susunan acara pada seminar kali ini. Yang pertama adalah sesi absen. Jadi kakak akan menabsen kehadiran adik-adik. Yang kedua sesi pemaparan materi yang akan dibacakan oleh saya sendiri, terus kakak Gavina, kakak Cili, kakak Nur, kakak Rian dan kakak Rian juga, Afrian. Yang sesi 3 adalah diskusi. Jadi kayak tanya jawab dulu deh. Kalian tanya terus nanti saya jawab. Kita maksudnya. Terus sesi keempat adalah sesi sharing pentingnya rupiah bagi kalian semua. Dan sesi terakhir yaitu penutup. Saya berharap seminar ini dapat menambah wawasan dan membangkitkan rasa cinta kita terhadap rupiah. Terima kasih atas kehadirannya dan selamat mengikuti seminar. Absen dulu ya, Dek. Ya, absen dulu ya. Isa, Isa, Naza, Dendi, Salma, Gaida, Madrina, Zahra, Naura, Iyas. Oke, adik semua ya. Oke, lanjut. Oke, pemateri 1 akan dibacakan oleh saya, Girta Zara, dan ini kakak Nur dan kakak Cindy. Ini uang rupiah. Kalian tahu nggak sih? Tahu tentang unsur-unsur rupiah kayak kita dulu tahu nggak? Nggak tahu ya? Kita akan menjelaskan di sini ya, guys. Nih, bentar. Kita pakai rupiah asli ya. Nah, selanjutnya pemerintah memberikan beberapa unsur pengaman uang rupiah, terutama pada uang kertas, agar uang rupiah tersebut tidak mudah dipalsukan. Nah, di sini ada beberapa unsur pengaman uang rupiah. Yang pertama yaitu ada uang kertas yang terbuat dari serat kapas. Yang kedua, terdapat tanda air atau watermark, dan ini watermark elektrotipe tanda air ada di sini. Nah, bisa kalian lihat di sini ada tanda airnya. Terus yang ketiga yaitu ada uang rupiah atau tercipta intaglio. Intaglio itu tercetak kasar. Jadi kalau diraba ada beberapa bagian dari uang itu yang terasa kasar. Jadi kalau orang buta, kalau gini-gini, oh ini 100.000. Jadi tujuannya itu buat orang yang tunanetra gitu. Kemudian ada juga gambar saling isi atau recto verso BI. Ini ya. Ini kan BI kebalik. Nah kalau ini enggak kebalik ini ya. Di sini juga ada gambar Bank Indonesia. Ini Bank Indonesianya ini ya. Kemudian tintanya juga
atau optically variable. Ini bisa kalau dilihatnya di UV. Sinar UV. Terus Kalau nggak tahu ada juga tulisan makronya. Jika tidak tampak ini oleh mata, jika tidak tampak oleh mata. Ini mikronya ini nih. Mana sih? Mikronya mana? Ini di sini. Kicik-kicik ini ya dek. Nah ini loh, tulisannya kecil. Kicik-kicik nggak kelihatan. Terus kemudian ada juga mini teks ya, ada beberapa teks kecil di sini yang di sini ya dek ya. Kemudian juga terdapat gambar bunyi atau kalem ada 100.000 rupiah. Kalau nggak bisa baca, berharap belajar. Kemudian cetakannya juga ada yang tidak kasat mata atau invisible. Nah ini loh dek, ini 100 nih nggak kelihatan nih. Tapi kalau gini terawang agak kelihatan kan 100 nih. Terus ada benang pengaman. Benangnya ini di sini nih, biar nggak sobek. Terus ada nomor seri. Ini nomor serinya di sini ya. Jadi setiap uang itu berbeda-beda ya nomor serinya. Kalau misal ada yang sama berarti yang satunya fake, palsu. Terus ya. Lanjut sini, bagus sini. Terus ini namanya Afrian ya. Afrian. Ini Mas Afrian namanya. Mas semuanya Mas aja, Mas aja. Mas aja. Oke. Itu ada cara merawat dan menjaga rupiah. Untuk merawat rupiah itu jangan simpan di tempat yang aman dan kering. Jadi jangan kena air ataupun apa. Terus jangan dilipat berlebihan. Hindari mencoret-coret atau menulis di uang. Jadi kalau nemu uang yang udah dicoret-coret berarti itu nggak boleh ya, jangan ditiru ya. Terus hindari meremas atau mengacak uang. Gunakan penjepit uang atau dompet. Dompet kan sebenarnya diusahakan yang jangan dilipat, tapi yang panjang. Terus jauhkan dari benda cair atau minyak. Lindungi dari panas dan sinar matahari langsung. Untuk yang menjaga rupiah itu jangan dilipat, jangan di staples, jangan dicoret, jangan diremas, sama jangan dibasahin. Kakak lanjut buat materi kedua, yaitu kakak gabungan. Jadi di sini tahu nggak sih kerusakan uang itu apa? Kerusakan uang adalah kondisi di mana uang, baik kertas maupun koin, mengalami penurunan kualitas atau fungsi akibat berbagai faktor. Beberapa jenis kerusakan uang meliputi: pertama, robek, yaitu uang kertas yang sobek atau pecah dapat mengurangi nilainya dan membuatnya tidak layak edar. 2. Kotor, uang terkena noda, debu, atau kotoran dapat menjadi tidak menarik dan sulit dikenali. Nomor 3. Pudar, warna dan gambar pada uang kertas yang memudar akibat paparan sinar matahari atau kelembapan dapat memengaruhi keasliannya. 4. Bengkok atau melengkung, yaitu koin atau uang kertas yang bengkok atau melengkung karena tekanan fisik dan mempersulit transaksi. 5. Tergores atau tertekan, yaitu uang yang tergores atau tertekan dapat kehilangan detail penting yang menunjukkan keasliannya. Uang yang mengalami kerusakan mungkin tidak diterima di tempat-tempat tertentu dan dapat memerlukan penggantian uang baru. Materi 3 akan dibacakan oleh Nur ya. Nah, kalau di sini adik-adik punya uang rusak nggak? Rusak dan coba lihat uangnya. Coba lihat ya.
Nah, ini tuh contoh ini yang nggak boleh ya dek ya. Nggak boleh Ini dilipat-lipat. dilipat-lipat nggak boleh. Terus ini apa nih tinta? Itu tidak boleh ya dek. Nanti saya tukar pakai uang 100.000. Tenang aja. Terus, nah langkah-langkah untuk mengatasi uang rusak itu periksa kerusakan. Terus jangan dicuci, hindari periksa kerusakan tentunya sejauh mana kerusakan. Jika hanya sedikit sobek atau kotor, uang tersebut mungkin masih dapat digunakan. Terus jangan dicuci, hindari mencuci atau merawat uang secara sembarangan karena dapat memperburuk kerusakan. Terus disimpan di bank sih. Hubungi bank atau mendapatkan penggantian. Bank biasanya memiliki prosedur untuk menilai kerusakan dan mengganti uang yang masih dapat diidentifikasi. Terus, materi 4 akan dibacakan oleh kakak Cindy. Oke, adik-adik di sini pernah nggak sih coret atau lipat uang kalian sendiri? Nah, Itu nggak boleh dilakuin lagi ya. Nih. Oke, aku jelasin ya. Untuk yang pertama itu pemberlakuan uang. Kerusakan seperti sobek atau coretan dapat membuat uang tidak layak edar. Jadi nggak bisa dibuat beli barang-barang gitu loh. Uang yang tidak utuh akan tercemar, mungkin akan ditolak oleh pedagang atau bank. Terus yang kedua ada keamanan transaksi. Uang yang rusak atau tidak dapat dikenali dapat meningkatkan resiko penipuan. Fitur keamanan pada uang seperti watermark dan cetakan bisa hilang di uang apabila dalam kondisi buruk. Nilai estetika. Uang yang terjaga dengan baik memiliki estetika yang tinggi. Ini penting banget buat kolektor atau bagi orang yang menghargai keindahan desain uang. Terus yang terakhir, mencerminkan sikap kalian sendiri. Nah, merawat uang itu kan menunjukkan sikap menghargai nilai ekonomi. Juga bisa mencerminkan kebaikan dalam pengelolaan uang. Dengan menjaga uang dalam kondisi baik, kita tidak hanya memastikan fungsinya, tetapi juga mendukung kestabilan sistem keuangan. Terus ini ada materi kelima, itu dibacain oleh Aprian, Mas. Mas Aprian. Udah. Oke, silakan Mas. Ini dong, Mas. pernah dong Mas. Adik-adik di sini kakak mau nanya kalau kalian nyimpen uang itu di mana? Nyimpennya di mana? Di Di mana nih? Di mana? dompet atau kantong gitu. Dari sini dulu Alina, nyimpen uang di mana? Alif. Ini di mana? Ini? Ini? Dashboard apa di Ini astagfirullahaladzim dek, kalau hilang di mana itu? Nanti kalau ini berarti nggak ada yang di dompet ya? Oh iya, adiknya lupa. itu ada adiknya berdua di juga mana? di mana nyimpennya? Di mana kalau nyimpen uang? Katanya sih di kos kaki. Astagfirullah, itu kalau Itu nggak boleh ya. Di warung Splendid. Oh iya. Oke. Kalau ini, kalau orang nyimpennya di mana? Di bakul tirai. Oh, Oke, lanjut ya. Nah kalau kalian nyimpen uang di dompet berarti adik-adik udah tahu cara merawat rupiah yang benar dan gimana Yang benar dan baik itu gimana. Tapi di sini adik-adik rata-rata memasukkannya ke dalam kantong. Lah kantong kalian bolong gimana deh? kalau tidak tahu langsung gitu gimana? Hilang. Mending dikasih ke dompet ya deh. Ditabung, jangan dibuat jajan terus ya. Kalau ditabung juga uangnya jangan dibobol ya. Terus ini dilanjutkan ke ini ya. Tips menyimpan uang. Yes. Menyimpan uang biar aman, gunakan brankas. Investasikan pada brankas yang kuat dan aman untuk menyimpan uang tunai dan dokumen penting. Yang kedua ada pilihan tempat tersembunyi. Simpan uang di lokasi yang tidak mencolok dan sulit ditemukan orang lain, seperti di dalam buku, kotak penyimpanan, atau di tempat yang jarang digunakan.
Lalu yang ketiga, diversifikasikan tempat simpan. Jangan disimpan semua uang di situ di satu tempat. Simpanlah untuk menyimpan sebagian di bank atau rekening tabungan. Yang keempat ada gunakan dompet yang aman. Pilih dompet yang memiliki sistem penguncian atau yang terbuat dari bahan tahan lama untuk mencegah kerusakan. 5. Lindungi dengan keamanan digital. Jika menyimpan uang secara digital, pastikan menggunakan kata sandi yang kuat dan autentikasi 2 faktor. Yang terakhir, hindari menyimpan uang di tempat yang umum. Jangan simpan uang di tempat umum seperti saku, celana, atau tas yang mudah diakses orang lain. Kalau di kantong itu kalau dirogoh-rogoh orang lain gimana sih? Uangnya hilang. Terus selanjutnya akan dibacakan oleh Kakak Rian materi Kakak Rian berapa? Lalu di sini kakak akan menjelaskan beberapa cara menjaga uang kertas dan logam agar tetap dalam kondisi baik dan sempurna. Untuk uang kertas, yang pertama, hindari lipatan. Jangan melipat uang kertas secara berlebihan untuk mencegah robek dan karutan. Kedua, merusak material uang kertas. Lalu yang ketiga, jauhkan dari sinar materi. Hindari paparan langsung terhadap sinar materi untuk mencegah robek. Lalu ada uang logam. Yang pertama, disimpan di tempat yang kering. Uang logam juga harus disimpan di tempat yang kering untuk mencegah karat. Yang kedua, hindari kontak dengan bahan kimia. Jangan biarkan uang logam terpapar bahan kimia yang rusak permukaannya. Yang ketiga, bersihkan secara hati-hati. Jika uang logam kotor, bersihkan bahan pembersih yang keras. 4. Gunakan tempat penyimpanan yang aman untuk mencegah goresan atau kerusakan. Ini sesi pemateri sudah sampai sini aja ya, Dek. Terima kasih sudah mengikuti sampai di tengah acara kali ini dan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Siapa yang tanya? Di sini sesi diskusinya tuh kalian mau nanya apa tentang rupiah kepada kita? Coba kalian kepo apa tentang rupiah gitu. Oh, siapa namanya, Dek? Oke, Nazir. Apakah ada cara bagi pemerintah untuk menstabilkan nilai rupiah? Oke, bentar ya, saya tampung dulu. Kita tampung. Terus ada yang mau ditanyain lagi? Oke, boleh. Bagaimana dampak nilai rupiah yang melemah terhadap masyarakat sehari-hari? Oke, kita tampung juga. Tanya Terus apa? siapa lagi? Oh, oke, siapa namanya? Oh iya. Nanya apa? Oke, ini kita tampung dulu ya. Kita nyari dulu. Oke, bentar ya. Nazir. Oke, tadi Nazir nanya apakah ada cara bagi pemerintah untuk menstabilkan nilai rupiah. Nah, ini akan dijawab oleh Kakak Cindy ya. Oke, jawab ya. Itu iya, karena pemerintah sama Bank Indonesia itu dapat melakukan intervensi pasar, misalnya dengan menjual atau membeli dolar US untuk mengatur pasokan uang. Selain itu, mereka juga dapat mengubah suku bunga untuk mempengaruhi inflasi dan investasi. Terus yang kedua itu tadi Bentar. Kalian tahu nggak sih kalau nanya tuh dapat ini? hadiah. Siapa yang tanya? Nah, ini siapa tadi? Nazir ya. Oh, Oke, ini. Saya mau tanya.
Jangan dibuka dulu ya, Dek. Rahasia ya. Ini. Terus ini siapa? Namanya Zendi, terus Dede. Jangan dibuka sih. Terus ada pertanyaan dari Zendi tadi ya, bagaimana dampak nilai rupiah yang melemah terhadap masyarakat sehari-hari? Itu bakal dijawab sama kakak Davina. Nah, jawabannya itu nilai rupiah yang melemah dapat menyebabkan barang impor menjadi lebih mahal dan bisa berdampak pada inflasi. Ini berarti harga barang kebutuhan pokok bisa naik dan turun sehingga daya beli masyarakat menurun. Oke. Yang terakhir siapa? Dede. Kan nanya, apakah uang rusak masih bisa digunakan? Nah, kan dibacakan oleh ini, Kakak Rian. Uang rusak masih bisa digunakan, asalkan memenuhi syarat tertentu. Di Indonesia, uang yang rusak tetapi masih bisa dikenali dan memenuhi ketentuan Bank Indonesia dapat ditukarkan di bank atau lembaga keuangan. Namun, jika uang tersebut sangat rusak atau tidak bisa dikenali, mungkin tidak akan bisa diterima. Sebaiknya bawa uang tersebut ke bank untuk diperiksa. Oke, udah. Selanjutnya kita memasuki sesi ketiga, yaitu sharing pentingnya rupiah bagi kalian adik-adik. Nah, siapa nih yang mau baca? Maksudnya mau memberikan pendapat kepada kita tentang pentingnya rupiah bagi kalian sendiri. Ayo tunjuk tangan. Oke, siapa namanya? Oke, bisa. Jadi kasih dulu ya. Gimana? Saya percaya bahwa menjaga nilai rupiah adalah tanggung jawab bersama. Baik pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat harus berkolaborasi untuk mencapai tujuan ini. Oke, terima kasih Terus ya. ada lagi gak? Oke. Siapa namanya? Oke, Salma. Menjaga nilainya berarti menjaga stabilitas dan Oke, makasih ya Di, ada dia buat kamu. Makasih. Oke adik-adik, sekarang adalah sesi penutupan. Terima kasih banyak buat adik-adik udah berpartisipasi, membantu kakak-kakak semua buat mengerjakan tugas dan mengerjakan kakak-kakak sekalian Menjelaskan tentang rupiah ke kalian gitu. Oke, kita semua di sini telah mendalami tema bangga rupiah sebagai identitas dan simbol bangsa. Dari pemaparan dan diskusi, kita dapat menyimpulkan bahwa rupiah bukan hanya sekedar alat tukar, tetapi juga simbol kebanggaan, sejarah, dan jati diri bangsa kita. Mari kita jaga dan cintai rupiah sebagai bagian dari identitas kita. Penting bagi kita untuk terus mengedukasi diri dan orang lain tentang nilai-nilai yang terkandung dalam rupiah, serta berkontribusi dalam menjaga stabilitas mata uang kita. Semoga wawasan yang telah kakak-kakak berikan kepada adik-adik sekalian bisa menginspirasi adik-adik sekalian untuk lebih bangga menjadi warga negara Indonesia. Terima kasih kepada pembicara, Kakak Nur, Mas Afrian, Kak Rian, dan saya sendiri, terus ada saya, Cindy, Kak Davina. Dan semua yang telah berkontribusi dalam acara ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, ayo berdiri semua. Ayo. Jadi nggak apa-apa. Oke, gini ya, gini, adik-adik gini ya, cinta, bangga, paham rupiah. Yuk, 1, 2, 3. Cinta, bangga, paham rupiah. Oke, terima kasih. Lagi. Adik-adik
bantu kakak-kakak. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya adik-adik. Semoga gak ketemu lagi. Maksudnya tugasnya nggak ada lagi ya dek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu ya sebentar. Yuk, 1, 2. Iki rak melu. Nanti 1, 2, 3. terus Wes.